Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Beliau dikaruniai memiliki wajah yang sangat tampan, dengan mukjizat yaitu ahli tafsir mimpi, dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Yusuf dimakamkan tepat di tengah-tengah sungai Nil. Sobat beriman, sebagaimana dalam kisah hidup Nabiullah Yusuf alaihi salam, beliau dianugerahi jabatan penting di kerajaan, dan selama beliau menjabat, Nabi Yusuf telah berlaku bijaksana. Dia menjalankan pekerjaan itu dengan sangat baik dan bijak. Nah, setelah semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf AS menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Nabiullah Yusuf AS adalah Nabi pertama yang berdoa, meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya ini tercantum di dalam Al-Quran. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat Yusuf, ayat ke-101. Maka ketika ajal Nabi Yusuf AS dirasa sudah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Sobat, berbagi info isi dari wasiat itu adalah supaya kaum Bani Israel selalu membawa jasad Nabiullah Yusuf AS apabila kaum Bani Israel keluar dari Mesir. Perlu diketahui teman-teman, ini adalah sejarah singkat kenapa Nabi Yusuf AS meninggalnya di Mesir, padahal beliau adalah orang Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina. Karena dengki, saudara-saudaranya menjebak Yusuf masuk ke dalam sebuah sumur, dan 3 hari setelahnya, Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Singkat cerita, Nabi Yusuf AS dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir tersebut. Kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seseorang pejabat kerajaan yang bernama Khatifar. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir. Lalu mereka menyuruh seseorang pengambil air. Maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira. Ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Yusuf ayat 19. Dan setelah Nabi Yusuf AS berada di Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Tak lama dari itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf AS, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir, yang sebenarnya mereka telah membuang Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Padahal bisa saja ketika itu Nabi Yusuf AS balas dendam. Tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia. Dan tinggallah Nabiullah Yusuf AS bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir, sampai ketika Nabi Yusuf AS menginjak umur 120 tahun. Beliau meninggal dunia. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Sementara itu, alasannya kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi yang lainnya. Karena ketika itu kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia di negeri itu, supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing dengan tujuan daerah mereka mendapatkan keberkahan, karena tak ditemukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf. Makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah sungai Nil, karena teman-teman, aliran dari sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah itu, dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata. Dahulu Raja Mesir atau Fir'aun di zaman Nabi Yusuf AS tidaklah zalim. Raja Mesir yang menjabat saat itu diketahui beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara beberapa ratus tahun kemudian, ketika zaman Nabi Musa AS, Raja Mesir yang menjabat saat itu bersikap zalim. Bahkan dia mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Menurut pendapat para sejarawan,
Nama Raja Mesir atau Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam adalah Al-Walid bin Mushaf bin Aroyan yang berasal dari Bani Amalek, atau dengan nama lain dia disebut sebagai Ramses Tebai. Sejauh hari ini nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sezaman dengan Musa alaihi salam. Dia adalah wujud Fir'aun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Ramses II berkuasa selama 66 tahun, menjadikannya dia sebagai Fir'aun yang paling lama berkuasa di Mesir. Nah, ketika zaman diutusnya Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Fir'aun Ramses II. Ketika itu, Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Tatkala ketika rombongan Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis Palestina, rombongan mereka ini selalu tersesat dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka. Bahkan rombongan ini tidak bisa menemukan jalan untuk sampai ke sana. Akhirnya ada seseorang dari rombongan ini memberitahu Nabi Musa alaihissalam tentang wasiat Nabi Yusuf, bahwasanya sebelum Nabi Yusuf alaihissalam wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi, dan ketika itu memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis, meninggalkan Mesir. Setelah itu, Nabi Musa pun tersadar bahwasanya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam bersama mereka. Lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di manakah makam Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau ratusan tahun yang lalu, dan generasi dari Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman. Akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak persis makam Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah mereka tengah mengalami kebingungan tentang di manakah lokasi makam Nabi Yusuf alaihissalam, ada salah seorang kaum Bani Israel yang mengatakan yang tahu di mana makam Nabi Yusuf hanyalah seorang nenek tua dari kaum Bani Israel. Singkat cerita, bertemulah Nabi Musa alaihissalam dengan seorang nenek tua. Ini Nabi Musa berkata, "Wahai nenek, tunjukkan kepadaku di manakah makam Nabi Yusuf alaihissalam." Namun teman-teman, nenek ini mau memberitahukan lokasi makam, tapi dengan satu syarat-syaratnya adalah nenek ini mau memberitahu asalkan nanti dia bisa tinggal bersama Nabi Musa alaihissalam di surga. Nabi Musa yang mendengarnya pun sempat terdiam, karena surga itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang berhak menentukan siapa saja orang yang berhak masuk surga. Ada beberapa ahli tafsir mengatakan ketika itu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan apa yang diminta nenek ini. Kisah tentang nenek tua Bani Israel ini pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang badui, maka beliau bersabda kepadanya, "Wahai badui, katakanlah keperluanmu." Dia menjawab, "Ya Rasulullah, seekor unta betina dengan pelananya dan domba betina yang diperah oleh keluargaku." Ini diucapkannya 2 kali. Sobat berbagi info, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya seperti nenek tua Bani Israel. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah nenek tua Bani Israel itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Sesungguhnya Musa hendak berjalan membawa Bani Israel, tapi dia tersesat di jalan. Maka para ulama Bani Israel berkata kepadanya, 'Kami katakan kepadamu bahwa Yusuf mengambil janji-janji Allah atas kami agar kami tidak pergi dari Mesir, sehingga kami memindahkan jasadnya bersama kami.' Musa bertanya, 'Siapa di antara kalian yang mengetahui kuburan Yusuf?' Mereka menjawab, 'Yang tahu di mana kuburan Yusuf hanyalah seorang perempuan tua Bani Israel.' Musa memintanya agar dihadirkan. Musa berkata kepadanya, 'Tunjukkan kepadaku di mana kuburan Yusuf.' Perempuan itu menjawab, 'Aku tidak mau hingga aku jadi temanmu di surga.'" Kita lanjut ke cerita. Ketika dirasa permintaan nenek ini sudah terpenuhi, maka nenek ini mengajak Nabi Musa alaihissalam ke sebuah tempat. Dikatakan di sana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu, supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat
Kemudian setelah dasar tanah sudah terlihat, nenek ini menunjuk satu lokasi untuk digali tanahnya. Lalu orang-orang pun menggali lokasi itu dan mereka dapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika itu pula, jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang, seolah-olah dipandu menuju Baitul Maqdis. Setelah itu mereka membawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam dengan rombongan Nabi Musa dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Kemudian jasad Nabi Yusuf alaihissalam dimakamkan di wilayah Baitul Maqdis dan tidak ada yang tahu persis tentang di mana lokasi makam Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kabarnya alasan Israel sampai hari ini ngotot ingin menguasai Palestina. Ternyata hanya ingin membongkar makam Nabi Yusuf alaihissalam dan mencari tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Nah, di daerah Nablus, Palestina, sering terjadi bentrokan antara Yahudi dan kaum muslimin. Di sana ada daerah yang bernama Yusufi. Dan di daerah ini ada sebuah makam tua yang selalu diperebutkan antara kedua belah pihak. Israel selalu berupaya merebut makam tersebut dan mereka ingin membongkarnya. Israel dan Yahudinya percaya bahwa itulah makam Nabi Yusuf bin Yakub yang mereka anggap Yusuf adalah nabinya bangsa Yahudi. Namun penduduk muslim di sana meyakini hal yang berbeda. Makam tua yang ada di daerah Nablus itu bukanlah makam Nabi Yusuf bin Yakub, tapi makam seorang ulama Palestina yang terkenal, yaitu Syekh Yusuf Duaikat. Di antara kedua belah pihak ada miskomunikasi tentang siapa sebenarnya tokoh yang dimakamkan di sana. Situs makam ini menjadi sumber ketegangan di antara kedua belah pihak. Mereka saling berebut makam itu. Dan akhirnya pada suatu hari, pemukim Zionis berhasil merangsek masuk ke makam tersebut. Mereka berusaha membongkar isi makam, namun setiap kali dibongkar, makam itu selalu ada ular yang entah datang dari mana. Singkat cerita, pemukim Zionis meminta arkeolog untuk mengidentifikasikan makam tersebut. Dan hasil dari penelitian mereka terhadap makam tersebut, bahwa itu bukanlah makam kuno yang berusia ribuan tahun, tapi hanya makam tua yang usianya baru ratusan tahun saja. Dan dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa makam tersebut bukanlah makam Nabi Yusuf bin Yakub, melainkan makam Yusuf yang lain. Hanya ada kesamaan nama saja. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa pemukim Zionis ngotot untuk membongkar makam Nabi Yusuf? Apa yang mereka cari sebenarnya? Sobatku, menurut beberapa sumber dari para sejarawan, saat ini Israel sedang mencari dua benda kuno, yaitu jasad Nabi Yusuf bin Yakub dan tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Keduanya itu mereka percayai akan membawa keberkahan atau bisa dibilang bisa membawa keberuntungan. Atas alasan berkah itulah yang pada akhirnya bangsa Israel bisa menguasai dunia. Dengan tujuan akhir, yaitu setelah mereka berhasil menguasai dunia, mereka bisa membangun kuil suci ketiga. Dan konon kuil yang mereka bangun ini adalah kuil yang nantinya digunakan untuk menyambut juru selamat. Mereka yang kaum muslimin menyebutnya sebagai Dajjal. Wallahu alam bissawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh selanjutnya makna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.